Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan laporan UCD Sistem Login untuk penduduk dari kelompok kami. Untuk perkenalkan nama saya Meita Yusarna Damayanti dengan NPM 2257051014. Nama saya Muhammad Rafi dengan NPM 2217051029. Nama saya Lugita Sandika Prameswari dengan NPM 2217051119. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami preferensi dan pengalaman pengguna terkait sistem login pada laman pemerintah dengan fokus pada keamanan, terus kemudahan akses, dan kendala. Nah, tantangan autentikasi ini mendorong pencarian solusi yang meningkatkan pengalaman dan keamanan pengguna. Lalu metode yang digunakan itu adalah kuantitatif yang dilakukan melalui Google Form. Lalu dia itu menggunakan sistem login dengan analisis berdasarkan jawaban terbanyak. Lalu hasil penelitian ini mayoritas responden lebih suka kata sandi minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf dan simbol. Fitur pemulihan kata sandi dan tombol login yang mudah diakses terutama di perangkat mobile sangat diinginkan bagi para pengguna. Lalu yang kedua yaitu penelitian pengguna atau user research. Untuk penelitian pengguna, kuesioner online ini digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna dengan Google Form sebagai alat survei dan Figma untuk visualisasi user persona. Lalu untuk tahapan UCD-nya itu dia menggunakan survei untuk mengeksplorasi preferensi pengguna berdasarkan usia, preferensi pengguna layanan, lalu metode autentikasi favorit, serta kesulitan pengelola kata sandi. Respon ini juga mencakup pandangan pengguna terhadap keamanan verifikasi via email dan SMS. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Lugita. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan persyaratan fungsional. Nah, yang pertama itu ada fitur login. Di sini fitur login menggunakan nick dan kata sandi dengan fitur lupa kata sandi. Kemudian ada pendaftaran akun, melibatkan nick, email, dan nomor telepon dengan validasi input. Lalu ada pengaturan keamanan. Kata sandi harus memenuhi standar keamanan, 8 karakter, huruf besar kecil, angka, dan simbol. Kemudian ada desain antarmuka, tombol login yang besar dan mudah diakses, terutama pada perangkat mobile. Kemudian persyaratan non-fungsional. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan. Nah, desain ini harus sederhana dengan elemen visual yang mudah dibaca. Kemudian ada keamanan, sistem harus mendukung enkripsi SSL atau TLS. Itu fitur yang paling utama di persyaratan non-fungsional. Kemudian ada desain konseptual. Nah, di sini halaman login berisi kolom nick, kata sandi, tautan lupa password, dan tombol login besar untuk aksesibilitas. Halaman login gagal dan sukses memberikan notifikasi yang jelas bagi pengguna.
Kemudian alur interaksinya, pengguna memasukkan nick dan kata sandi untuk login atau mendaftar dengan nick, email, dan kata sandi sesuai standar keamanan. Mungkin itu rangkuman dari fitur-fitur kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafi Fitradi. Baik, selanjutnya yang kelima adalah prototype. Pada tahap ini, prototype interaktif dari sistem dibuat agar pengguna dapat mencoba UI sebelum implementasi penuh. Langkah pertamanya adalah membuat prototype awal atau low fidelity prototype yang sederhana. Selanjutnya, setelah mendapatkan feedback dari prototype low fidelity, dibuatlah prototype yang lebih detail atau high fidelity. Prototype ini lebih mendekati desain final dengan penambahan warna, icon, font, dan elemen. Prototype interaktif dibuat untuk memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung. Selanjutnya, tools atau metode yang dilakukan menggunakan Figma. Dengan dokumentasi hasil sebagai berikut ini. Di sini ada tampilan pada page login, ada tampilan pada page sign up, ada UI login, ada UI login berhasil, dan ada UI lupa kata sandi. Selanjutnya yang keenam, testing dan evaluasi. Melakukan pengujian terhadap prototipe dengan melibatkan pengguna sebenarnya atau mahasiswa baru. Tujuannya untuk mengetahui seberapa baik UI tersebut bekerja dalam skenario dunia nyata. Tools atau metode yang digunakan adalah Google Form. Dokumentasi dan hasilnya adalah seperti ini. Diberikan pertanyaan-pertanyaan dan ada survei-survei respon yang menjawab. Selanjutnya yang ketujuh, kesimpulan. Pengembangan sistem login untuk layanan pemerintah ini menggunakan ISUD yang menempatkan pengalaman dan kebutuhan sebagai fokus utama dalam setiap tahap desain. Proses dimulai dengan penelitian pengguna melalui survei yang dilakukan kepada masyarakat yang berinteraksi dengan sistem. Berdasarkan temuan tersebut, kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem dapat dirumuskan secara jelas, seperti penggunaan login menggunakan nick dan kata sandi, fitur lupa kata sandi, serta antarmuka yang responsif dan intuitif diintegrasikan ke dalam desain sistem. Dengan desain konseptual ini diharapkan sistem login dan dapat meningkatkan pengalaman pengguna, mempermudah akses ke layanan pemerintah, dan memberikan rasa aman saat berinteraksi dengan sistem. Sekian kurang lebihnya presentasi dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi